Hai, sahabat Kampus Librari, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang edukasi atau pengetahuan, sebaiknya pertama-tama Kampus Librari akan menjelaskan tentang channel ini. Tentunya sebuah channel mempunyai tujuan tertentu, karena pada dasarnya semuanya berawal dari tujuan. Baik, langsung saja tujuan dari channel ini, saya jelaskan tentang channel ini terlebih dahulu. Channel Kampus Librari adalah konten pengetahuan atau edukasi, bagi semua pelajar baik itu mahasiswa-mahasiswi, dan bagi siswa-siswi, dan tentunya untuk semua orang yang mau mengetahui sesuatu. Untuk itu maka, Kampus Librari mengharapkan dukungan dari semua penonton, untuk subscribe channel ini, dan like jika menyukai video ini, dan komen sebanyak-banyaknya, dan share kepada sahabat, kenalan, dan semuanya, dan nonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jadi kami harapkan dukungan subscribe dari Anda sekalian. Terima kasih. Sahabat Kampus Librari, untuk kali ini kita akan membahas tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, disingkat NTT, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kupang dan memiliki 22 kabupaten kota. Provinsi ini berada di Sunda Kecil. Setelah pemekaran, Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Komodo, dan Pulau Palu. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau. 3 pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor Barat, biasa dikenal dengan Timor. Baik, kita akan melihat arti lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut. Berbentuk perisai dengan sudut 5 dengan maksud, selain melambangkan makna perlindungan rakyat, juga melambangkan Pancasila. Dalam perisai terberkas bintang, komodo, padi dan kapas, tombak dan pohon beringin. Bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Komodo satu-satunya reptil prasejarah yang hingga kini masih lestari. Binatang purba ini merupakan reptil raksasa yang oleh dunia dinyatakan dilindungi karena jenis hewan ini hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo. Banyak wisatawan dari seluruh dunia datang ke pulau ini hanya untuk melihat komodo. Padi kapas melambangkan kemakmuran. Tombak melambangkan keagungan dan kejayaan. Pohon beringin melambangkan persatuan dan kesatuan yang tetap terpelihara. Hari terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur dilukiskan melalui jumlah padi, 14, dan tahun 1958 tertera langsung pada sudut bawah lambang. Sejarah NTT, bentangan kepulauan yang terletak di antara 8 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur, mempunyai makna tersendiri terhadap kehidupan banyak orang. Gugusan pulau tersebut disapa dengan berbagai sebutan, antara lain Sunda Kecil, Nusa Tenggara Timur, dan juga Flobamora. Sebutan tersebut juga bisa bermakna terdapat banyak suku-suku di wilayah tersebut, namun mempunyai satu tanda kesamaan, yaitu sama-sama menyatukan diri sebagai masyarakat NTT. Jauh sebelum nama NTT tersebar, gugusan pulau-pulau di selatan Nusantara tersebut telah menjadi perhatian dunia. Harumnya aroma cendana dari timur telah menerobos sampai Timur Tengah, Tiongkok, dan Eropa, dan berbagai penjuru bumi. Kekuatan aroma cendana tersebut menjadikan para pedagang dari Malaka, Gujarat, Jawa dan Makassar, Tiongkok melakukan pelayaran niaga untuk mencapai wilayah sumber cendana. Dan mereka melakukan kontak dagang secara langsung dengan raja-raja di timur dan pulau-pulau sekitarnya, sang pemilik wilayah dan pemimpin rakyat. Catatan sejarah dari Tiongkok, manuskrip Daozi. Sejak tahun 1350 dinasti Sung sudah mengenal timur dan pulau-pulau sekitar, dan salah satu pelabuhan terkenal di timur adalah Batu Miao Batumean Fatumean Tunam, yang ramai dikunjungi kapal dari Makassar, Malaka, Jawa, Tiongkok dan kemudian Eropa seperti Spanyol, Britania, Portugis, Belanda. Tahun 1510, Goa, India dikuasai Portugis. Mereka melanjutkan eskapansinya dengan cara menguasai Malaka pada tahun 1511.
Malaka dijadikan pusat perdagangan serta kekuasaan wilayah Nusantara. Setelah Portugis berhasil mencapai Maluku, Solor, Flores, pada tahun 1511, armada Ferdinand Magellan dengan 2 kapal singgah di Alor dan Kupang, Pulau Timor. Dalam penyeberangan ke Selat Pukuafu, kedua kapal ini diterjang badai, salah satu kapal hancur dan karam. Jangkar raksasa salah satu kapal ini masih bisa ditemui di pantai Rote. Satu lainnya berhasil lolos dari amukan ombak lalu melanjutkan perjalanan ke Sabu, kemudian ke Tanjung Harapan lalu kembali ke Spanyol. Ketika Belanda, dengan Foknya, mencekram Nusantara, tahun 1614, mereka menempatkan PDT M. van den Broek di Kupang dan Rote, untuk melayani umat Kristen di sana. Ini juga bermakna, walau VOC masih berusia muda, berdiri 1602, kongsi dagang itu telah menempatkan kantor, benteng, pegawainya di Timor dan pulau-pulau sekitarnya, dan dengan itu perlu seorang pendeta sebagai pemelihara rohani. Pada era VOC, tahun-tahun 1600 sampai tahun 1799, dan bahkan sampai tahun 1900, tidak banyak catatan sejarah yang bisa menjadi pengetahuan publik, dan sekaligus bisa menjadi tambahan pengetahuan terhadap masyarakat NTT. Belanda waktu itu masih dikuasai oleh pemerintah boneka dari Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon. Keadaan tersebut dimanfaatkan Britania untuk memperluas jajahannya dengan merebut jajahan Belanda. Armada Britania mengganggu daerah kekuasaan Belanda, sehingga pada tahun 1799 hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali Jawa, Palembang, Banjarmasin dan Timor, jatuh dalam kekuasaan Britania. 2 kapal Britania memasuki pelabuhan Kupang pada L0 Juni L797, namun berhasil dipukul mundur oleh Greving yang mengarahkannya pada Mardikers. Saat VOC dibubarkan pada tahun 1799, segala hak dan kewajiban Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Peralihan ini tidak membawa perubahan apapun, karena pada waktu itu Belanda menghadapi perang yang dilancarkan oleh negara tetangga. Di era kolonial sampai 1942, rakyat NTT harus terbagi-bagi sesuai keinginan Belanda, dalam bentuk raja, swapraja, vetor, kevetoran, dan seterusnya, dan kemudian menjadi daerah taklukan di bawah pemerintahan residen. Ketika Jepang berkuasa di Nusantara, wilayah NTT yang strategis ditata ulang sebagai basis pertahanan. Penataan administrasi pemerintahan pun nyaris tidak mengalami perubahan, hanya ada perubahan istilah. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945, NTT sebagai bagian Nusantara yang dijajah Belanda, bebas dari cengkraman kolonial. Akan tetapi, karena keinginan Belanda untuk tetap berkuasa di Nusantara termasuk NTT, maka mereka melakukan berbagai upaya untuk tetap berada di bumi NTT. Keadaan tersebut membangkitkan semangat nasionalisme, kebebasan, kemerdekaan NTT pada dalam diri rakyat NTT. Semangat yang tak pantang menyerah tersebut melahirkan pemerintahan negara Indonesia Timur dan pemerintahan otonom NTT. Bisa dikatakan, status NTT hampir sama dengan Yogyakarta pada waktu itu, yang menyatakan diri setia kepada Soekarno-Hatta. Perjuangan yang gigih rakyat NTT tidak berhenti, dan juga tidak pernah terbit dalam pikiran untuk melepaskan diri dari RI, yang baru merdeka. Ada semangat kesatuan Indonesia pada jiwa dan darah AH, Koroh, I, H, Doko, Teh, Umatan, Pastor Gabriel Manek, Ders, A, Roti, Y, S, Amalo, agar NTT tidak berada dalam kekuasaan penjajah, tetapi menjadi bagian dari RI. Ketika Indonesia masih belum berdiri tegak, NTT menjadi bagian dari provinsi administratif dengan nama Provinsi Sunda Kecil. Nama Sunda Kecil kemudian diganti dengan nama Nusa Tenggara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1957 berlaku UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan dengan UU Nomor 64 Tahun 1958, sehingga Provinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi 3 daerah swata. Entra tingkat 1, yaitu masing-masing Swatantra tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Sejak tanggal 20 Desember tahun 1958, Pulau Flores, Sumba, Timor, dan pulau-pulau sekitarnya menjadi salah satu bagian dari provinsi. Berdasarkan persebaran bahasa di setiap kabupaten, dapat diketahui bahasa daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut. 1. Di Kabupaten Sika terdapat 6 bahasa daerah yaitu Sara Sika Krowe, merupakan bahasa daerah yang banyak dipakai oleh etnis atas Sika Krowe dengan subetnis lainnya seperti Kou Sika Lela, Kou Koting, Kou Nele Halat Baluel, Kou Ili Wetak Arat, Kou Tiwekloang Watu Blapi, Kou Wagete Mudung Hoder, Kou Bola Wolokoli Wolon Walu dan Kou Doreng Halehebing. Sara Sika Muhan atau Sika Krowe Muhan digunakan oleh etnis Ai yang mendiami wilayah Kringa dan sekitarnya. Sara Muhan digunakan oleh penduduk di sebelah timur utama perbatasan wilayah Kabupaten Flores Timur Larantuka Muhang Jawa. Sara Lua Kaparaja disebut juga bahasa Palue yang digunakan di Pulau Api Roka Tenda oleh subetnis Ngerajawawi dan Ngelacakrapau, Ngekimaloja, Ngekinje, Ngepima dan Ngeuwi Muri. Sara Lio Krowe dipakai oleh subetnis Embengu, Bu, Mego dan Nuololo. Sara Tindung Bajo Lau digunakan oleh penduduk etnis Sulawesi Selatan seperti subetnis Bugis, Bajo dan Bonarate. 2. Di Kabupaten Manggarai Barat, ditemui bahasa Austronesia dan bahasa Dieng yang digunakan oleh etnis Dieng. 3. Di Kabupaten Flores Timur, dijumpai 4 bahasa daerah yaitu bahasa Kedong, Lamaholot, Melayu dan Boru Hewa. 4. Jumlah penduduk di provinsi ini adalah 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.326.487 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.357.340 jiwa. 2010. Kepadatan penduduk di Nusa Tenggara Timur sebesar 96 jiwa per kilometer persegi, dengan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan. Sesuai data BPS Nusa Tenggara Timur tahun 2020, sebagian besar penduduk beragama Kristen yakni 91,51%, dengan rincian persentase Katolik 52,48%, kemudian Protestan 39,03%, pemeluk agama Islam sebanyak 8,28%, kemudian Hindu 0,20% dan Buddha 0,01%. 5. Tingkat pendaftaran sekolah menengah adalah 39% yang jauh di bawah rata-rata Indonesia, yaitu 80,49% tahun 2003. 04. Menurut UNESCO, minuman berupa air bersih, sanitasi dan kurangnya sarana kesehatan menyebabkan terjadinya kekurangan gizi anak 32%, dan kematian bayi 71/1000 juga lebih besar dari kebanyakan provinsi Indonesia lainnya. Menurut berbagai standar ekonomi di provinsi ini lebih rendah daripada rata-rata Indonesia, dengan tingginya inflasi 15%, pengangguran 30%, dan tingkat suku bunga 22-24%. Seperti halnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang didominasi oleh kepulauan. 3 pulau utama di wilayah ini adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor bagian barat. Gugusan kepulauan ini sering disingkat dengan nama Floba Mora. Sedangkan pulau-pulau lain di antaranya adalah Pulau-Pulau Adonara, Alor, Babi, Besar, Bidadari, Dana, Komodo, Rinca, Lomblen, Loren, Ndao, Palu, Pamana, Pamana Besar, Pantar, Rusa, Raijua, Rote, pulau terselatan di Indonesia, Sau, Semau dan Solor. Sekarang kita akan melihat tempat-tempat pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti Komodo, spesies kadal terbesar di dunia yang ada di Labuan Bajo, Danau Kelimutu di Ende, Rumah Adat Bondokodi Sumba Barat Daya di Kodi, Pulau Komodo dengan Komodo Naga di Labuan Bajo Manggarai, Danau Kelimutu di Flores, 3 danau kawah dengan warna berbeda, Watu Krus Bola di Maumere, Gunung Mutis di Kecamatan Fatum Nasi, Kap, TTS, titik tertinggi di provinsi ini dan dikenal sebagai area pendakian dan pengamatan burung.
Patung Nilo di Maumere, Semana Santa di Larantuka, Rumah Adat dan Pasola di Pulau Sumba, Penyelaman di Pulau Alor, Pantai Nemberala di Rotendao, Museum Blikon Blewut di Ledalero Maumere, Pantai Pink di Pulau Padar, Rumah Adat di Kampung Bena, Bajawa Kabupaten Ngada, Wair Terang di Dusun Ian Maumere, Taman Wisata 17 Pulau di Riung, Kabupaten Ngada, Taman Wisata Air Panas Mengeruda Soa, Bajawa Kabupaten Ngada, Kelaba Maja di Saburai Jua, Tradisi Berburu Paus di Lembata, Rumah Adat Wair Rebo di Manggarai, Pantai Koka di Paga Maumere, Kampung Adat Bena di Bajawa, dan masih banyak lagi. Mau jalan-jalan dengan metode fenomenologi tidak membawa saja, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan alamnya yang memanjakan mata Anda. Oke, pembahasan kita kali ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari channel ini. Terima kasih.